Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Future Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Mazmur 115 ayat 14 sampai 16. Kiranya Tuhan memberi pertambahan kepada kamu yang percaya supernatural increase, katakan amin, kepada kamu, dan pertambahan kepada kamu, dan di dalam jemaat ini Anda mewariskan harta kepada kerajaan, kepada keluarga kamu, yaitu kerajaan Allah dan kelimpahan. Next, diberkatilah kamu oleh Tuhan, diberkati kamu oleh Tuhan. Wow, kalau Tuhan bikin langit dan bumi, renovasi rumah teras sepotong, Tuhan terlalu bisa dan mampu. Haleluya, amen. Saya sedang merubah RPMD menjadi Home of Faith. RPMD sudah lewat. Haleluya. Saudara, saya mau kasih, kalau Anda mengerti prinsip ini, Anda orang yang diberkati oleh yang punya langit dan bumi ini, bukan yang punya Indonesia, yang punya apa? Langit dan bumi. Katakan, saya diberkati oleh yang punya langit dan bumi. Tunjuk langit dan bumi, katakan. Saya deklarasi, VLC diberkati oleh yang punya langit dan bumi ini. Kemanapun engkau pergi, engkau akan diterpa oleh berkat-berkat. 16, sama-sama. 2, 3. Langit itu kepunyaan Tuhan, dan bumi itu telah diberikan kepada anak-anak manusia. Itu di KTP-nya namanya siapa? Yes. Bumi sudah diberikan kamu. Kamu kelola bumi. Dimulai dari keluargamu, dimulai dari kamar tidurmu. Cara kelola bumi dimulai dari toilet dan WC-mu. Makanya kalau melihat jemaat ini VLC, lihat toiletnya. Saya sengaja bikin toilet yang sekelas kristal, dan ditulis itu, dilarang buang pembalut di sana. Dia baca, buang pembalut di sana. Hapus dilarangnya, saudara. Anda jangan lihat hebat begini, lihat tuh kamar mandi di sana. Waktu Anda keluar dari kamar mandi, itulah identitasmu yang sebenarnya. Bukan waktu kamu lihat, waktu yang kamu tinggalkan di situ. Ini dia keluar dari kamar mandi, yang dia store lupa simpan semua, ada terbengkalai di situ. Baru dia keluar, tolong doakan dan sekaligus siram. Keterlaluan. Oke? Saudara lihat, sorga urus sampai toilet-toilet. Amin, saudara. Bumi dimulai dari kamar mandi kita, dimulai dari keluarga kita, dimulai dari hidup kita. Baca tulisan. Tujuan Tuhan untuk ciptakan kita dominion on earth. Apa artinya? Mengontrol, mengatur, memimpin, menguasai di bumi. Supaya mudah, ada anak, kasih dia nama kontrol. Kontrol. Satu nama atur, pimpin, kuasai. 3, kontrol, dia datang, atur, pimpin. 3 kumpul semuanya. Bosok aturin rumah, bapak mau jalan. Yesaya 55 kita baca ayat 10 dan 11. 2, 3. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit, tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti. Nah, sekarang begini, dengar, ayat itu masih tetap. Penabur, ada di sini penabur. Mereka yang menabur, mereka yang memenuhi, sudah masuk ke sorga semuanya, lari ke sorga. Sementara bumi penuh dengan apa tadi bilang? Penuh bumi subur dan penuh dengan apa? Tumbuh-tumbuhan, memberikan. Coba lihat, kita mau ke sorga, Tuhan turunkan berkat di bumi ini. Akhirnya di bumi tidak ada yang kelola, karena semua lari ke sorga. Ayat 11, coba sama-sama baca. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut.
ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil. Tuhan bilang, datanglah kerajaanmu di bumi ini. Maka jadi saudara lihat, kalau Tuhan, dengar saya, kalau Tuhan membawa kita ke sorga, maka Tuhan mengakui bahwa rencananya gagal. Haleluya. Selama ini kita minta cepat mati masuk. Nah, itu saudara punya tekanan. Saya mulai terganggu nih roh agama. Mati masuk apa? Itu lihat. Kenapa? Karena kita diajarkan. Padahal Alkitab bilang Tuhan berkati bumi ini supaya bumi penuh dengan tumbuh-tumbuhan yang luar biasa. Lu lempar sesodek, tumbuh pohon kelapa. Lu tanam tongkat, tumbuh itu pohon gaharu. Wow. Tapi begitu tongkat semua jadi, saudara naik ke surga. Itu mau bikin apa di bumi sana? Sedangkan air yang turun ke bumi dari surga tidak akan kembali. Hujan itu artinya apa? The water from heaven. Hujan artinya apa? Air dari surga. Hanya orang dunia saya yang bilang rain, hujan. Tapi sebenarnya konsep Allah, air yang turun dari surga. Tidak akan kembali ke surga, dia akan bawa pertumbuhan bagi engkau. Nah, kabar bonus pagi ini, yang mau sumur terima dalam nama Yesus terjadi di rumah saudara. Karena saya juga punya impian ada sumur di rumah. Oke? Jadi kalau Tuhan bawa saudara ke surga, Tuhan artinya Tuhan akui bahwa rencananya gagal. Padahal Yesaya 55:11, firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman tidak pernah gagal, Allah tidak pernah gagal. Oke. Kenapa ada kebangkitan? Mari kita lihat. Ini dia. Jawab saya, kenapa ada kebangkitan? Kenapa ada kebangkitan? Nah, itulah sebabnya Anda kalau mau mati, imani untuk kebangkitan yang pertama. Kalau mau mati, imani untuk apa, saudara? Kalau hanya mau mati saja, minta Tuhan, wahyukan dulu. Tuhan, saya belum mau mati, kasih saya wahyu pengertian. Nah, pengertian yang benar seperti ini. 1 Korintus, kita lihat 1 Korintus 15 ayat 44 dan 49. Saudara catat situ, buka Alkitabnya. Come on. 1 Korintus pasal 15, kawan. Ayat 44. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah. Yang dibangkitkan adalah, jika ada tubuh alamiah, ya. Jadi kalau sampai Anda mau mati, Anda akan berubah wujud dari tubuh alamiah menjadi tubuh apa? Rohani. Ayat yang ke-49. Sama-sama baca. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai. Jadi kenapa ada kebangkitan tubuh? Supaya kita kembali memerintah di bumi ini. Jadi kematian adalah pengalaman yang paling singkat untuk kita melihat kediaman Allah. Kematian adalah apa? Karena Allah diam di sorga, saudara diam di kerajaan sorga. Heaven and the kingdom of heaven. Mengerti sampai di sini? Bagaimana? Siap mati? Tidak siap juga. Kalau sampai mati, imani untuk kebangkitan yang pertama itu Anda dapat. Ciri-ciri untuk mengalami kebangkitan yang pertama, dengar saya. Sederhana sekali. Rajin menginjil. Karena semakin kamu menginjil, kamu semakin membuat hati Tuhan senang. Karena begitu hati Tuhan senang, giliran kebangkitan, lupa-lupa yang bangkit duluan. Bangkit. Tapi yang takut nginjil, yang semuanya itu tak tidur di sana 1000 tahun. Ngerti? Nanti baru dapat kesempatan kebangkitan yang kedua. Kebangkitan yang kedua usai setelah 1000 tahun, mama sayang. Jadi mama mau yang mana? Yang pertama. Luar biasa. Cari lansia-lansia dan mulai injili mereka. Bagaimana? Saudara mengerti sampai di sini? Nah, anak-anak Tuhan sekarang ada masalah.
Masalahnya begini, mereka semua minta pulang hijrah ke surga, sementara Tuhan bikin program kebangkitan supaya dorang jangan lama-lama di surga. Jadi kalau saudara mau mati pun silahkan, tapi dengar, kematianmu bersifat sementara. Kematianmu bersifat apa? Jadi mulai dari sekarang VLC kalau meninggal di orang menangis makariu. Kenapa? Datang di sana bersyukur karena dia suruh bebas dari pulsa telepon, pulsa air, bayar sampah yang tidak diangkat-angkat, padahal kita bayar terus. Bebas dari gangguan-gangguan di jalan raya, bebas dari ojek yang suka sambar dia kiri kanan. Puji Tuhan. Tapi selama kamu masih hidup, kalau semua ada kena sambar kiri kanan, puji Tuhan, haleluya, darah Yesus berkuasa. Oke? Saudara bisa tangkap sampai di sini? Karena ini penting sekali. Kalau sampai mati, imani untuk ada kebangkitan yang pertama. Bonusnya, jangan cor kubur keras-keras, nanti keluar terlalu lama, saudara. Bikin taman. Matius 16 ayat 9, belum selesai, ini penting. 2-3, kepada kamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia. Tugas Anda sudah diberikan untuk mengikat. Katakan, tugas saya mengikat dan melepaskan. Pagi ini saya ikat roh miskin dalam nama Yesus, saya lepaskan roh kelimpahan kaya raya dalam nama Yesus. Kenapa tidak? Supaya kamu bisa kasih makan satu panti asuhan di satu kota, kamu bisa kasih jual nasi super gizi dengan 2.000 rupiah, karena kamu subsidi 48.000 rupiah. Amin. Apa yang saya ikat? Saya ikat roh pertikaian. Di sini pertengkaran suami istri yang tidak habis-habis, mulai hari ini saya tamatkan riwayatmu dalam nama Yesus. Amin. Begitu dong. Hari ini saya ikat setiap roh persungutan, bolok timur. Kenapa kok motor selalu lari sembarangan? Mulai hari ini saya lepaskan roh ucapan syukur di jalan raya. Banyak lampu merah putus karena Tuhan mengeluh di sana. Sehingga lampu merah putus terus. Mengikat dan melepaskan. Waktu kamu sudah lihat. Dengan kata lain, baca ini baik-baik. Keluarkan. 2-3 baca. Siapa yang pegang kunci, dia yang pegang izin. Makanya saudara pernah lihat, sampai rumah yang pegang kunci di mana? Masih belanja di pasar. Dia masih tawar dari ujung ke ujung. Yang tunggu di rumah tuh mau ke toilet semuanya. Maka saudara lihat peristiwa besar terjadi di kiri kanan sana, bukan? Kenapa? Karena pegang kunci. Tahukah Anda, Tuhan sudah berikan surga di bumi, kamu pegang kuncinya. Orang lain mau masuk surga saja bilang apa? Moga-moga. Kalau surga sudah punya apa? Kunci. Coba pegang, coba. Wih, klik. Nah, klik. Jiwa-jiwa masuk surga, percaya Yesus. Itu dia. Oke? Nah, mulai hari ini saya sudah kasih tahu, shift doa itu jam 3 dan jam 7 malam. Sinetron itu biasa jam 7 malam, makanya saya bikin jam 3 supaya pencinta sinetron juga ada dorong bisa. Ya, sinetron jelek itu jam-jam 3 sore. Tukang bubur jadi tukang ayam. Tukang bubur naik haji, tukang dulu dari pendeta itu jam-jam 3 sore jelek. Tapi sinetron yang India punya, Korea pun jam 7 malam ke atas. Nah, saudara pengagum sinetron jam 7 datang doa jam 3. Ya. Kenapa? Doa adalah lisensi surga berkuasa di bumi. Doa bukan kumpulan orang-orang yang lapar, yang melarat, yang cari pekerjaan, yang cari jodoh, yang cari untuk. Tidak. Doa adalah membuka surga di bumi ini. Makanya saudara lihat, kenapa berdoa itu orang tidak mau datang? Karena setan butakan mata mereka agar surga tidak dibuka-buka. Makanya lihat, kalau KKR itu banyak orang datang. Kalau giliran doa, sekarang yang tua-tua pun tidak datang. Tua-tua alasan. Yang datang itu apa? Nah, tahu sendiri saja. Cek saja dalam ruang doa.
Tapi itu di sana, di menara doa di sini datang segala macam umur. Haleluya. Lihat. Itulah sebabnya ada keluarga yang rajin berdoa. Keluarga itu selalu didatangi dengan berkat yang luar biasa. Kenapa? Karena tiap kali kamu berdoa, kamu sedang melepaskan yang baik-baik dan mengikat yang buruk-buruk dan jelek-jelek. Makanya orang bilang, kenapa kok kamu selalu diberkati? Jawabannya ada, saya sudah pegang kunci surga. Oke, saya akan tutup dengan ini. Kita lihat sementara. Ini dengar baik-baik sebelum kita pulang. Wahyu 5 ayat 10. 2-3. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam bagi Allah kita, dan mereka angkat meninggalkan bumi. Ada raja-raja depan saya. Raja-raja akan berkuasa di mana? Di surga? Di bumi. Anda renungkan ini kebenaran. Kebenaran akan membawa Anda kepada level iman yang luar biasa. Karena Anda bukan kaum awam, Anda bukan jemaat biasa, Anda raja-raja di bumi ini, the ruler of the earth. Karena itu pagi hari ini, jangan biarkan saingan kamu membuat kamu kecut hati. Saingan bisnis, saingan ini, saingan. Jangan pernah. Dengar, setiap orang yang mewakili sorga, jatamu sudah ditetapkan oleh Allah dengan segala kelimpahan. Jangan kamu takut bersaing, tapi menjalankan prinsip sorga di bumi ini. Dengan demikian kamu akan lihat banyak orang. Nah, sekarang cara yang paling sederhana untuk mendatangkan sorga di bumi, tadi saya sudah singgung. Bisa kita lihat sebentar slide-nya. Kalau satu hari satu orang injili satu orang dengan 25 orang, maka satu hari kita injili berapa orang saudara? 125 orang. Tadi malam youth bangkit, mereka injili mungkin 20 orang lebih kurang. Heboh saudaraku yang enggak, saya kirim posting ke berbagai belahan dunia datang. Australia ada nyanyi-nyanyi, saya posting Kupang ada nyanyi, mereka bilang keren habis saudara guys. 125 orang. Next. Kalau tahun 2020 kita 125 orang saja yang bersaksi, maka dalam 2020 kita injili 45.000 orang lebih. Kalau kita ambil 1% dari yang kita muridkan, kita ada jiwa baru berapa orang saudara? 450 orang. Pendetanya namanya, pendeta yang pegang 450 orang itu namanya Stephen Fangidai, wakil gembalanya Lince Koro, Fangidai Koro. Amin. Masih ada lagi saudara yang kasih? Next. Kalau 365 hari, tahun yang berikut 2021 kali 450, kita injili berapa ribu orang? Wow, berapa? 209.000 orang. Ambil 0,5% dimuridkan, ada jemaat berapa yang baru situ? 1.050 orang. Pendetanya bernama Dani Wuraha, dibantu oleh asisten pastor istrinya sendiri. Next lagi, tahun 2022, kalau 365 hari kali dan 125 kali 450 orang, 1.050 orang, kita sudah injili lebih dari penduduk kota Kupang, 593.000 orang. Ambil 5%, kita ada jemaat baru berapa? 2.095 orang, 2.965 orang, itu kebanyakan di bagian timur. Maka pendetanya bernama Dance Mafin Fangidai dan isinya asisten pastor, dan pemimpin musiknya bernama Patrice Fangidai. Kenapa tidak? Next, masih ada, belum selesai. Kalau 2023 lagi saudara yang kasih menjelang pemilu, kita akan, ini satu orang satu jiwa, satu hari satu jiwa. Ingat satu hari apa saudara? Makan satu hari berapa kali? Waduh, itu luar biasa. Makanya kalau tidak menginjil jangan makan. Menginjil harus baru makan. 2023 kita akan injili 1.675.000 orang. Kalau ambil 5%, ada berapa orang kita menangkan? 2023 8.375. Pendetanya menama Roni Nahak, asisten Betsy Nahak. Yang pegang kesehatan kliniknya
Dedi Nahak. Karena 8.000 orang lebih. Yang supply nasi bungkusnya, Anda bayangkan saja. Yang jaga parkirnya siapa? Begini mau mati saudara cepat-cepat? Jangan dulu saudara. Sayang. Next, masih ada lagi 2024. Ada 4 juta orang kita injil. Ini baru kita aja. GBI sekarang sudah siap turun menginjil saudara. Kemarin John Dede rapat, dong sudah bakar mau menginjil semuanya. Apalagi saya posting Pak Eli menginjil, wih dong tambah bakar lagi. Dong tanya Pak Eli itu siapa? Saya bilang itu dia tahun ini. Kalau kita 2024 kita muridkan 5% dari 4 juta orang, kita ada 23.000. Berapa orang? 23.661 orang. Lalu 23.000 ini saya umumkan, jemaat tolong kumpul 10.000 satu orang. Kita mau kasih makan kota Kupang. Kira-kira bisa atau tidak? Terlalu bisa. Yang saya bagikan ini semuanya mungkin terjadi jutaan persen, karena firman Allah tidak akan kembali dengan sia-sia. Yesus katakan pergi dan jadikan berapa banyak? Semua bangsa itu 7 miliar. Yesus pergi dan jadikan berapa miliar? Sedangkan yang saya baru bilang tadi berapa puluh ribu? 23.000. Berarti Yesus bilang, hei John, kamu punya jemaat itu baru sedikit 23.000. Saya bilang 7 miliar. Kenapa kau bilang 23.000? Saya bilang, ya kan kota mulai dari kecil oleh Tuhan toh. Ah ya betul. Bagaimana? Amin. Saudara bilang menginjil bagaimana? Gampang. Pernah gosip orang? Oh tidak gosip. Pernah cerita kesalahan orang lain? Tidak pernah. Pernah cerita orang yang tidak sakit mati tiba-tiba? Pernah. Orang 40 tahun ganteng baru pulang dari Prancis tiba-tiba mati. Pernah cerita? Ceritalah Yesus yang mati dan bangkit kembali.